Di satu sisi kita sebagai orang Jawa Barat sedang sangat bahagia. Bersyukur betul kita punya pemimpin yang nyaah dedeh kepada masyarakat, yang memuliakan masyarakat, yang menghormati masyarakat, yang menghargai masyarakat, yang memanusiakan masyarakat. Bahkan ketika manusia itu sedang diinjak kemanusiaannya oleh manusia yang lain, pemimpin itu berusaha untuk mengangkat kembali kemanusiaannya, melindungi harkat derajat martabat kemanusiaannya. Di sisi lain, kita sedang dikejutkan sekarang dengan Kementerian Tinggi Pendidikan, Sains, dan Teknologi kita. Ratusan pegawainya demonstrasi. Kenapa? Karena mereka punya pemimpin yang katanya arogannya luar biasa. Membabukan pegawai ASN itu. Membabukan. Memecat secara sepihak. Bahkan karena urusan-urusan yang sangat sepele, bukan menyangkut persoalan negara, bukan menyangkut persoalan pendidikan, tetapi persoalan rumah, masalah air, masalah wifi, masalah bangku, meja. Hei, ini rumah pendidikan loh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Miris sekali kita, Pak Prabowo. Jangan sampai nama Bapak ini dicoreng oleh pembantu Bapak. Coba kita baca spanduk-spanduk yang beredar ketika kemarin demonstrasi. Institusi negara, bukan perusahaan pribadi, Satrio dan istri. Kami ASN, dibayar oleh negara, bekerja untuk negara, bukan babu keluarga. Ada sebetulnya sudah ada klarifikasi ya dari Satrio itu. Satrio Sumantri Bojonegoro. Keren kan? Namanya keren betul. Ada klarifikasinya. Katanya ini karena bakal terjadi evaluasi besar-besaran. Mereka-mereka itu tidak terima. Maka melakukan aksi demonstrasi. Menuduh yang aneh-aneh. Menuduh yang tidak-tidak. Hei, rekaman suara Anda nyebar. Atau yang diduga Anda nyebar. Dan kita sebagai masyarakat, kalau dihadapkan pada kasus seperti ini, masa iya kita mau membela menterinya? Enggak lah. Kita mau membela pegawainya di sana. Masa iya juga mereka merekayasa sesuatu untuk menurunkan menteri? Nggak pernah ada kejadian tuh. Nggak pernah ada kejadian. Selain daripada benar-benar si pegawai ini diperlakukan yang bukan manusia. Diinjak harkat derajat martabatnya. Setinggi apapun pangkat Anda. Sekeren apapun relasi politik Anda. Ketika Anda menginjak harkat derajat kemanusiaan yang lain, Anda lupa bahwa Anda manusia. Dan orang lain pun manusia. Yang mesti dijaga kehormatannya, yang mesti dijaga wibawanya, yang mesti dijaga harga dirinya. Anda injak harga dirinya, Anda juga manusia, Pak. Hati-hati. Jangan merasa bahwa Anda bukan manusia. Anda manusia, sama dengan yang lain. Akhirnya kan kejadian puncaknya seperti ini. Dipecat secara sepihak, katanya kan. Ada untuk yang berani. Ibu Neni namanya. Bahkan bukan hanya satu yang sudah mengalami pemecatan itu. Udah beberapa. Cuma yang berani ini Ibu Neni. Kita mesti dukung Ibu Neni. Ungkap semuanya. Udahlah, ini merugikan nama Pak Prabowo. Apalagi di Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi. Lembaga pendidikan. Mana Anda menjaga marwah Anda sebagai pendidik? Akhlaknya dijaga dong. Attitude-nya dijaga dong. Sekali lagi kita ini dihadapkan pada kebahagiaan sebagai orang Jawa Barat punya pemimpin yang luar biasa. Dan dihadapkan pada kekecewaan dan kemirisan punya menteri seperti itu.
Coba kita cek dulu nih. Pengakuan korban pemecatannya secara sepihak melalui WhatsApp katanya tuh. Gila. Ini negara milik lo gitu. Teknologi. Ngomong doang. Ngomong aja. Iya, maaf sekali lagi, Pak. Sengaja kamu tahu. Sengaja membuat rumah ini gak ada air. Tadi air hidup, terus tiba-tiba mati. Ulah si Ricky. Kamu diam aja. Nggak tanggung jawab sama sekali. Salah saya, Pak. Ya Pak, salah pasti salah, tapi sengaja kan kamu? Sengaja dong. Sengaja, Pak. Kenapa nggak kesini kok? Saya ngurusin di sana dulu. Terus katanya gimana mau selesaiin rumah ini? Jadi sih kata udah kelar, tapi salah ya, Pak. Oh, lu tukang bohong kok? Oh, gimana sih? Saya baru tahu, Pak. Salah kamu tuh, pura-pura aja. Dia bilang kata udah kelar, udah aman. Katanya. Mana aman? Saya nonton Babel aja udah aman. Kata dia aman ya. Loh, kami pulang akhirnya mati kok. Saya kurang tahu. Saya dibilang lagi, katanya udah aman. Dia mau berarti bawang saya. Salah kamu udah. Tahu Pak, kesalahan tim saya, Pak. Kamu salah kamu. Saya nggak dampingin tim saya ke sini tadi. Kenapa? Karena saya masih dibutuhin sama istri habis dikuret, habis dijahit Pak, belum kering. Saya jagain anak. Saat saya nggak dampingin Ricky buat bantu pengurasan. Kenapa nih kita bikin rusak semuanya? Saya sih diinfo sama dia bilang katanya airnya kotor banget, makanya dikuras sama dia, Pak. Karena yang ngomongin Ricky juga bukan saya, Pak. Dia dihubungin langsung Mbak Bella, karena Mbak Bella segen sama saya masih dalam ngurusin anak. Dia nggak. Tapi itu anak buah kamu kan? Iya, anak buah saya, makanya kesalahan saya nggak sempat dampingin karena saya ngurusin istri saya, Pak. Kamu sengaja bikin rumah ini air mata dia. Baik, Pak. Ini kalau nggak ada orang sekret nggak hidup deh. Iya. Kamu kerjanya apa sih? Maaf, Pak. Saya nggak sempat nemenin. Oh, nasi. Ya, maaf, Pak. Saya nggak sempat nemenin, Pak. Kamu. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Maaf ya, Pak. Saya nggak sempat nemenin. Ajar kamu. Kenapa tadi Ricky pulang? Dia bilang kata kedinginan sama saya, Pak. Dia Terus? pulang. Dia pulang katanya. Biar rumah ini nggak ada air. Maaf, Pak. Lu sengaja ya bikin air rumah ini mati airnya? Iya kan? Enggak, Pak. Enggak sengaja. Enggak sengaja, Pak. Maaf, saya nggak tahu. Dari pas itu saya langsung. Nggak tahu kamu teman kamu tadi. Ini saya telepon tadi kamu. Iya benar, Pak. Enggak. Kasih tahu dia supaya jadi beres. Mana kamu ngapa-ngapa? Prof Nizam itu menugaskan saya menjadi tanggung jawab rumah tangga. Nah itu apa namanya? Jadi saya mix gitu loh. Tapi sebenarnya fungsional saya adalah Pranata Humas. Barusan Ketua Pranata Humas sudah WA saya menyampaikan dukungannya, Insya Allah katanya. Alhamdulillah. Itu Mbak Alia. Dik itu Pranata Humasnya itu siapa sih? Jadi kita tuh pejabat fungsional ya, Kang Ed. Kita ada beberapa orang yang sudah Pranata Humas. Ya karena kan ini perubahan nomenklatur ya. Dulu waktu kita jadi apa Dikteristek menjadi Kemdikbud ya, jadi kita berubah strukturnya seperti itu sih. Oke deh. Ini mungkin awal perkaranya tuh bagaimana sih bisa Oh iya. Kamu belum baca WA saya ya? Tulisan saya ya? Oh, udah sih. Mungkin bisa itu kan dipecat gara-gara hal sepele gitu. Ya. Iya sampai sekarang. Ya cuma itu aja sih sebenarnya, cuman jadi gini itu ketika saya menjalankan tugas tapi ya perlakuannya sudah begitu. Ini kesalahan pertama ya, itu yang waktu pertama kali. Nanti kalau dua lagi saya pecat kamu. Dari pertama tuh udah begitu gitu. Dari pertama tuh udah gitu. Ya udah akhirnya
saya dilungguin sama Pak Sekjen, nggak usah nongol lah gitu. Sampai akhirnya ada banyak kejadian yang namanya ngurusin rumah tanggaan kan ribet ya, banyak hal gitu. Jadi akhirnya sudah teman-teman saja yang melaksanakan, saya disuruh ngumpet lah istilahnya. Tapi ada kejadian lagi, nah kemudian kejadian itu yang akhirnya kan kita juga ada ketua tim rumah tangga itu ada juga. Jadi suatu saat di rumah dinas itu pasang internet, cuma ya saya cara kesanan kayak itu aja, terlalu malam atau apa. Sementara kita kan minta segera, karena Pak Menteri maunya segera, kita meminta mereka untuk menyegerakan gitu. Jadi akhirnya sampai malam kan akhirnya itu, tapi jadi marah gitu menterinya. Marah langsung dia nelfon ketua tim saya, kebetulan Mas Angga waktu itu lagi sakit, jadi nggak angkat telepon, itu udah malam-malam. Akhirnya nggak diangkat, langsung nggak diangkat kan namanya orang sakit minum obat, mungkin ketiduran gitu ya. Tapi akhirnya di WA saya pecat kamu kayak gitu. Jadi pemecatan langsung by WA? Iya. Tanpa ada surat? Iya. Nggak ada. Terus udah gitu. Karena kan kita juga kan dasar hukumnya nggak ada gitu. Udah kita juga akan Pak Sekjen kita yang tetap masuk, yang masuk aja gitu kan. Karena ini justru transisi ini tugas beratnya itu ada di kami di rumah tangga. Kami harus menyiapkan ruangan, pimpinan kami ada sekian banyak gitu. Jadi kita tuh kadang lembur, kadang ini gitu. Kita terus berusaha melayani pimpinannya. Tapi kalau rasanya udah kita buat maksimal, tapi kok saya malah tiba-tiba hari Jumat itu karena mungkin masih melihat saya ada berkeliaran, Pak Menteri langsung mendatangi saya ke lantai 8 langsung. Ya gitulah kejadiannya dengan tidak etis ya gitu, membentak saya, menyuruh saya keluar gitu di hadapan anak-anak warga kayak gitu, di depan staf saya gitu. Jadi memang sudah luar logika lah menurut saya seperti itu. Soal meja itu soal meja itu sebenarnya pengen ganti meja itu, cuman ucapannya adalah tidak menghargai. Kapan sih Bu pemecatan Ibu Neni gitu? Kemarin hari Jumat. Yang maksudnya yang mengusir ya. Kalau yang memecat mah dari ancamannya sih udah dari tanggal awal-awal dia wadah gitu. Ketika persoalan meja itu. Bu sejak Jumat sampai hari ini sudah ada komunikasi Pak Menteri dengan Ibu? Oh enggak. Berarti tadi katanya sempat ngobrol sama Pak Satrio, itu nggak ada? Oh enggak ada. Nggak ada, saya dipanggil. Nggak mungkin lah ya. Itu juga saya juga kaget juga, beliau datang sengaja mendatangi saya di lantai 8 hanya untuk mengusir gitu. Bu, di spanduk kan ada tulisan terkait perbuatan fisik yang dilakukan ya Bu ya. Kalau itu tuh seperti apa sih? Pemarah itu apa? Iya. Tadi di spanduk itu. Ya itu kejadian juga. Jadi itu sebenarnya itu vendor kami, kasihan juga sih sebenarnya. Jadi karena saya sudah tidak boleh sama pimpinan, nggak boleh hadir, ya udah akhirnya kita vendor aja yang maju, yang betulin segala macam. Nah itu sampai kayak gitulah. Vendornya juga hari ini ketakutan tadi menuduh saya. Sudah gitu kan kita bilang kalau ada apa-apa kamu mau lihat apa-apain direkam aja. Dan sama dia direkam. Itu ada rekamannya itu, makanya nggak tahu udah nyebar kali. Saya kasihan juga sama dianya karena kan keluarganya dia takut dia apa-apain gitu kan. Ditampar gitu. Iya, itu ya dipukul apa. Vendor yang masang internet itu berarti Bu, atau Bukan, yang lain lagi. Oh, lain lagi. Yang masang internet lain lagi, banyak kan kita kalau di rumah tangga banyak vendor ya. Oh, berarti salah satu vendor ya. Ini Bu. Ya itu. Oh ini rekaman yang ditampar ya. Kok udah nyebar aja, astagfirullah, kasihan itu jangan disebarin, kasihan itu tadi. Tapi nggak kelihatan muka itu, Vendornya, cuma suaranya. Suaranya aja. Jadi tolong dilindungi ya teman-teman, karena dia kan dia bisa menuntut kami yang itu yang benar. Mungkin saya mau merangkum dulu ya pokok permasalahannya, karena kan ini yang pertama itu awal itu karena meja itu karena maksudnya mejanya nggak sesuai sama yang kebutuhan dari menteri atau dari sekjen. Apanya? Maksudnya nggak sesuai sama Pak Menteri. Pak Menteri. Ya sebenarnya itu kan gini, ruangan beliau itu kan sedang kita buat di lantai 10, itu ruang sementara. Ruang sementara itu bekas ruang dirjen. Nah itu peralatan itu bekas dirjen dulu gitu. Sebenarnya bukan substansi masalah pendidikan tinggi ya, saya juga tidak menyangka seperti itu. Jadi hal remeh-temeh gitu Mbak. Nah, terus ya nggak cuma saya juga kan sebelumnya juga Pak Haris dirjen kami sebelumnya juga diperlakukan sama seperti itu. Pak Lukman, banyak udah korban yang udah dipecat duluan sih itu siapa? Mas Dali sekretarisnya juga kasihan sih karena dia juga orang honorer ya. Ada berapa, kalau dari data teman-teman, ada berapa pegawai itu yang dipecat
dipecat atau menerima Pertama itu kan Pak Dirjen, kemudian Pak Lukman, terus Dali. Yang terancam ini ya saya lah, sama saya jadi 4. Bu, berarti tadi habis dari masalah meja itu merembet ke hal-hal kecil aja rumah tangga yang menyalahkan ibu begitu. Sesuai dengan apa yang saya itu. Pokoknya kalau kalau ajudan juga suka sering bicara juga gitu. Kadang-kadang selalu ini gitu. Jadi kayaknya udah nggak suka sekali sama saya gitu. Padahal kan bukan yang meja pun sebenarnya bukan kesalahan saya karena memang sudah adanya seperti itu kan gitu. Tapi kok saya kayaknya ini banget lah gitu, kayaknya dibenci banget gitu loh. Yang soal meja itu berarti beliau nggak terima ini saya menteri tapi mejanya masih begini gitu. Baru setelah meja itu masalah yang tadi wifi. Ya. Yang wifi dan akhirnya puncaknya itu pas masalah wifi akhirnya udah keluarkan WA-nya gini, Pak Sekjen tolong dikeluarkan Mas Angga ketua tim saya dan Neni dari rumah tangga gitu ya, istilahnya dikeluarin lah dari tugas sebagai rumah tangga gitu. Oh, dia minta itu 3 Desember. Itu tanggal 3 Desember. Yang datang langsung ke baru kemarin Jumat kemarin saya juga kaget. Itu nggak bentak-bentak gitu? Ya iya, diusir, diusir kayak gitu. Saya juga antara gimana ya, astagfirullahaladzim, saya baca ayat kursi aja terus itu ditungguin sampai saya keluar loh. Ya gitu ya saya nggak tahu ya apa yang ada ya begitu, apa adanya begitu, saya juga nggak tahu, mungkin udah jalan Allah kali ya, saya diberikan cobaan. Tapi intinya saya tuh tidak mau hal ini terulang sama teman-teman yang lain karena sekarang itu teman-teman itu serba ketakutan, terutama yang dekat-dekat melayani menteri kan. Dari aksi dari teman-teman tadi itu apa yang diharapkan? Tuntutannya apa aja sih, Bu? Tuntutannya apa? Dari sini vitaminnya apa aja? Iya. Kalau kami sih ya belum ada ya tuntutan, cuman dari pembicaraan itu ya pertama ya gimana nih status saya nih, apa beneran dipecat apa enggak, karena itu kan tidak ada dasar hukum yang jelas gitu. Nah itu nasib saya aja nggak tahu hari ini saya mau kerja di gimana gitu kan, gitu. Itu aja sih pertama. Terus yang kedua ya sebenarnya kita semua udah pengen kalau misalkan memang tidak berubah juga ya, kita mau ya merencanakan untuk yang menurunkan evaluasi gitu. Tadi sempat Bu Aswinda bilang mau dibawa ke DPR besok. Dilalah, saya itu kan udah lama ya Mas, Mbak, udah lama jadi PNS gitu ya, baru hari ini kejadian seperti itu. Kemudian juga saya juga kan kenal juga sama Pak Ferdi di Komisi 10. Kemarin dilalah waktu kita dampingin Pak Wamen, saya ketemu sama beliau gitu ya, udah saya WA aja lah gitu. Saya bilang spesial diterima ya, teman-teman kita kan banyak bidang ya yang sering mungkin berurusan dengan DPR, tapi kalau dari pimpinan saya yang lama juga Pak Fizik juga memperjuangkan kita semua, katanya sih sudah dilaporkan ke Mayor Teddy sama Pak Prabowo gitu ya. Terus juga tadi ada yang teman, ada yang bilang Bu Titik Prabowo ingin ketemu sama saya gitu kan. Ya udah menjalin aja, saya udah kadung diusir gimana bisa, daripada saya takut teman-teman ini gitu kan. Karena itu berarti ada yang lain juga dan karena yang di ini Mas Angga ini belum lagi di Mas Angga ini belum datang karena kemarin pas, jadi gini loh, itu dilelah banget Mas Angga itu, bejo banget ya, biasanya itu sama saya tuh selalu berdua, kita tuh lagi beresin ruangan, pindah-pindahan gitu, nggak ada, beliaunya nggak masuk, bejo banget dia, kalau ada pasti dua-duanya tuh, udah yakin lah saya. Berarti emang Pak Menteri ini emang wataknya seperti ini di kamar publik? Saya nggak tahu, jadi harusnya wawancara yang zaman dulu. Saya nggak tahu itu apa masalah keluarga atau apa, saya nggak tahu lagi. Selain ke DPR, apakah ada upaya dari teman-teman untuk melapor ke ASN atau ke Presiden? Iya. Nanti kalau memang saya ada surat dikeluarkan, ya mungkin kita akan untuk secara kalau ada surat saya dikeluarkan, kan menunggu surat itu aja. Saya juga nggak tahu saya mau masuk apa enggak. Teman-teman Ibrahim juga sudah memberikan dukungan gitu. Rektor-rektor semua juga ya, saya itu orang lama lah, pasti rektor pada kenal lah ya gitu, tapi ya mudah-mudahan ini menjadi hikmah ya, biar para pimpinan-pimpinan itu juga tidak semena-mena ya, relasi kuasa lah gitu, karena ini tuh institusi pendidikan loh gitu kan, kita
ada aja sama teman-teman selalu berpesan ya, attitude kita tuh yang baik karena kita tuh di institusi pendidikan gitu. Tolong dijaga institusi, tapi ya akhirnya seperti ini lah. Itu aja sih, mohon doa teman-teman supaya status saya juga jelas gitu, kemudian juga supaya teman-teman juga tidak ketakutan. Oke. Itu rekaman yang bocornya. Dan itu ditepi sih sama Satrio ini. Oh, itu suara saya yang diedit. Katanya seperti itu. Menurut kalian, itu suara dia atau bukan? Kita jangan sampai juga membela orang yang salah. Kalau salah ya kita jangan bela, meskipun itu pembantu Pak Presiden Prabowo. Sekali lagi, susah untuk saya tangkap. Pegawai itu berkolaborasi semuanya untuk menjatuhkan menteri. Nggak kebayang saya. Kalau memang si menteri itu sedang dijulidin sama pegawai-pegawainya. Nggak kebayang. Dan itu pengakuan Neni itu. Itu pengakuan Ibu Neni yang telah mengalami pemecatan secara sepihak. Hati-hati loh, di zaman sekarang itu kekuatan ada di tangan rakyat. Hati-hati, dulu mungkin informasi itu bisa tidak nyebar kepada masyarakat. Masyarakat tidak bisa melihat mana yang baik dan mana yang buruk. Semua bisa gampang direkayasa. Sekarang tak bisa, Pak. Nggak bisa sekarang. Jangan macam-macam. Maka kita mesti bersyukur juga dengan adanya media sosial ini. Kita bisa mengakses banyak hal. Hati-hati dan waspada ya. Kepada kalian semua para pejabat. Jangan sewenang-wenang. Anda dipantau oleh kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.